Duh, omset apotek aku kok gini-gini aja. Padahal udah mau jalan 1 tahun. Pakai cara apa lagi ya? Halo Sobat Digi, omset apotek kamu nggak naik-naik. Coba kita ngulik-ngulik lagi. Apa jangan-jangan 2 langkah sederhana ini belum kamu praktekin dalam strategi marketing bisnis kamu? Yuk kita lihat. Yang pertama, tentunya kamu wajib melakukan yang namanya branding. Simpelnya, branding itu adalah upaya untuk membangun identitas apotek kamu agar supaya apotek kamu itu makin dikenal banyak orang. Tapi bukan hanya sampai dikenal orang guys. Targetnya adalah kamu dapat memperkuat persepsi orang-orang tentang apotek kamu agar supaya mereka jadi tahu tuh apa yang membedakan apotek kamu dengan apotek lainnya. Tapi gimana cara lakukan branding? Yang pertama, tentukan dulu identitas apotek kamu. Kamu bisa gunakan nama apotek, logo, warna, dan lainnya yang menjadi ciri khas dari apotek kamu. Misalnya apotek K24. K itu komplit, yang artinya stok obat dalam apotek tersebut adalah lengkap, sedangkan angka 24 menunjukkan lama buka apotek tersebut, yaitu selama 24 jam. Jadi kalau malam-malam mendadak butuh obat, ya pelanggan akan langsung ingat apotek ini. Nah, selain identitas apotek, kamu juga perlu ciptakan pembedanya. Ingat ya, branding itu bukan hanya sekedar apoteknya doang, tapi juga pelayanan yang ada di dalam. Jadi kamu bisa coba pikirkan, kira-kira pelayanan apa atau bentuk pelayanan apa yang masih jarang ada di apotek-apotek. Misalnya aja, kamu mau bikin pelayanan khusus konsultasi dengan apoteker secara online. Orang-orang bakal tertarik tuh, karena nggak semua orang punya waktu untuk datang ke apotek. Jadi orang-orang cenderung cari informasi melalui online. Nah Sobat Digi, branding itu nggak cukup. Percuma brandingnya bagus, tapi nggak nyiapin strategi buat selling. Yuk kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu pemasaran melalui digital. Aku udah coba-coba pakai sosmed sih, tapi kok nggak ada perubahan. Nah, mungkin aja karena kamu salah strategi nih. Yuk kita lihat cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan dalam pemasaran melalui digital. Yang pertama, kamu bisa bikin konten yang bernilai untuk mendapatkan kepercayaan dari audiens. Karena kepercayaan itu adalah emas. Jadi kalau misalnya fokus konten kamu hanya jualan-jualan dan jualan, maka bakalan sulit untuk dapat engagement. Malahan, audiens akan bakalan bosan dengan konten-konten kamu. Jadi fokus kamu itu adalah bangun dulu kepercayaan dari audiens terhadap brand kamu. Caranya gimana? Yaitu kamu bisa bagikan konten yang bersifat informatif, edukatif, dan menghibur. Misalnya aja kamu mau bagikan konten tentang tips kesehatan atau tentang cara penggunaan obat boleh juga, dan contoh-contoh lainnya. Tapi dengan catatan, kamu harus lakukan ini secara konsisten. Misalnya kamu bikin jadwal untuk 1 minggu punya. Dengan begitu, kamu bukan hanya mendapat kepercayaan dari audiens, tapi juga brand kamu itu bakalan semakin melekat di benak mereka. Selain itu, yang terpenting adalah kamu harus membangun relasi dengan audiens kamu. Jadi bukan hanya sekedar upload konten tiap hari. Jadi misalnya kamu dapat merespon pertanyaan mereka di kolom pertanyaan, atau mungkin ada kritik dan saran dari mereka. Dan bahkan yang lebih bagus lagi, kamu bisa tuh bikin sesi Q&A untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh audiens, sehingga nantinya konten-konten yang kamu bagiin itu bakalan relevan dengan keadaan mereka. Nah, itu dia 2 langkah yang bisa Sobat Digi lakukan. Gampang banget kan? Supaya strategi marketing kamu dalam digital lebih matang lagi, kamu bisa langsung subscribe akun Digi Club ini dan nantikan konten-konten menarik lainnya seputar marketing. See you!